adalah momen yang membuat kita terkaget-kaget tadi karena ternyata satu bensin yang membuat pemain-pemain Dewa United dipulangkan seluruhnya dan kita melihat juga Alpha membuat Boom kali ini takluk karena pulang semua pemain dari Boom. Kita lihat tadi Hexas menjadi yang terakhir tapi Alpha masih ada di tempat tersebut. Void mendapatkan poin tambahan. Kita berpindah juga menuju ke arah Super Una dan juga Fnatic. Match kali ini sangat panas sekali. Banyak fight terjadi di mana-mana. RRQ masih dalam upaya dia untuk comeback. Masih dalam upaya dia untuk membuktikan dirinya. Tapi Nerpeko Summer The Boy ditangkap oleh Fnatic. Lagi-lagi RRQ mengalami hal yang sama pula. Di posisi 13 ini adalah kesekian kalinya dialami oleh RRQ Ryu. Gila. Gue gak ngerti apa yang terjadi dengan RRQ di hari ini. Mungkin miskomunikasi, mungkin miscalculation. Entah apapun itu, tapi semoga RRQ di 2 match lagi nanti bisa bermain dengan sangat baik. Tapi sementara ini kita melihat juga dari Geekfam berupaya untuk mendapatkan winner-winner chicken berikutnya. Satu player, Toms, sudah ter-take down. Masih belum tahu ada di bagian mana, tapi ada pergerakan yang sudah mulai dibangun juga oleh teman-teman dari Geekfam. Masuk dari satu jalur yang sama, tapi ini bahaya banget karena di depan mereka sudah ada yang menembak. Di belakang mereka juga ada yang nembak. Gue gak tahu apakah Geekfam bakal selamat masuk ke dalam dan ternyata Frenzy yang mengamankan seorang Toms. Toms ditangkap oleh Frenzy. Ini adalah sinyal bahaya untuk Geekfam. Kurang satu player saja pastinya mengganggu setup mereka, mengganggu tempo permainan mereka. Apalagi Toms menjadi kunci saat Geekfam tadi mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan screening menggunakan bagi yang sangat baik sekali. Berpindah menuju ke arah tim yang berbeda. Belva membuka sebuah scope kali 3 tadi. Melakukan tembakan dengan sebuah Scar L-nya belum berhasil memang. Satu pelurunya connect menuju ke arah Potato. Namun setidaknya Belva bersama dengan pemain-pemain GPX sudah mengetahui di mana posisi dari alter ego Limax. Ya, Belva kali ini juga diturunkan kembali untuk bermain dan V365 lagi berupaya juga untuk bisa masuk, tapi ternyata bukan masuk, ternyata mereka yang menahan Void untuk bisa masuk. Ada sebuah net juga tadi yang dikekang untuk bisa menahan pergerakan dari Void, tapi nampaknya menarik melihat setup dari V365. Ini dia dua-dua loh tadi. Ya, dua-dua yang dilakukan oleh Victim 365, dua pemain saja, Prie dan juga Hades dikirim, diplot untuk menahan 3 pemain yang dimiliki oleh Void. Cukup sulit memang tapi defensif masih terus dimiliki oleh Victim 365. Circle menuju ke arah Geekfam. Untuk kedua kalinya ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Geekfam, juara PMPL Season 3. Yes. Apakah mungkin ini adalah pembuktian dari Geekfam untuk bisa? Lah, emang benar karena Zone bakal berusaha untuk nabrak V365 di depan sana. Ada berusaha retake area dan ternyata kali ini Hades sedikit terpojok dari depan sana bakal langsung melakukan close combat. Berhasil untuk mendapatkan satu player dengan UMP Gaming badinya dan hampir mendapatkan yang kedua, tapi ternyata Hades harus mengganti senjatanya. Masuk kembali ke arah bagian dalam, ada yang lagi reload dari sebuah celah tipis. Hades berhasil untuk mendapatkan satu lagi. Di manakah yang terakhir? Zone ada di bagian luar tapi Hades sedang mencari-cari dan ternyata ditangkap oleh seorang Mineral dengan Grozanya, Sanskuy. Mineral memang menjadi backbone, menjadi tulang punggung dari Zone Esports. Selalu Mineral saat kita melihat Zone bermain dengan baik, saat kita melihat Zone mendapatkan momentum. Momentum tersebut diciptakan oleh Mineral, pemain yang sangat mahal dimiliki oleh Zone Esports. Berpindah kembali, fight di area rumah bata ternyata melibatkan alter ego Limax bersama dengan GPX. GPX dari tadi sudah menahan alter ego Limax, tapi ternyata defensif mereka jebol. Alter ego berhasil menyelinap, ada ledakan yang terjadi sama-sama melempar sebuah granat, tapi ternyata knock justru didapatkan oleh alter ego Limax. Sebuah knock penting, Belva harus berpindah kembali. Granat tadi ada di tangannya menuju ke area atas. Bilot didapatkan satu knock kembali oleh alter ego Limax. Sulit Bilot untuk bisa menahan player-player dari alter ego yang langsung ngegerebek begitu saja. GPX ada di mana last man standing, tapi ternyata DG join the party juga dari kejauhan. Mereka mau rumah bata ini, tapi alter ego satu persatu tumbang dan Kraibu ternyata termakan oleh granat temannya. Ya, Bilot tadi yang melemparkan granat menuju ke arah Kraibu, sangat disayangkan. GPX sudah pulang menuju ke arah lobby. Kita melihat juga fight yang kembali melibatkan Zone, namun ternyata Prie dari tempat yang berbeda, dari arah kejauhan, flank yang berhasil. Fight melibatkan antara Aura dan juga Geekfam, tapi satu persatu pemain-pemain Aura sudah tumbang. Ada beberapa pemain Geekfam yang masih bertahan, 2-3 pemain Geekfam masih bertahan, menyisakan Aura, No Mercy, Wibu saja sudah mulai coba dibakar di sana, bahkan meledak satu kendaraan yang berada di dekat dari seorang No Mercy. Granat dikokang dari seorang Audrey, ikan hiu makan tomat. Ayo kita lempar granat dilemparkan menuju ke dalam smoke, meledak di sana. No Mercy masih bertahan, tembakan demi tembakan. No Mercy mendapatkan satu knock penting, membuat ada space yang dia miliki untuk bisa mendapatkan kembali pemain-pemain dari Geekfam. Mencoba menciptakan sebuah momentum tapi gagal karena yang dilawan adalah Kato. Lisa sebelumnya memang namanya Kato, Lisa sekarang Kato, dan ternyata Aura yang harus dipulangkan terlebih dahulu. Perebutan berhasil dimenangkan oleh Geekfam dan ternyata Evos
masih bertahan. Masuk dari bagian timur, melakukan clutch. Liquid win the clutch, mendapatkan satu, masih mencari kembali. Red Face ada di bagian bawah, berusaha untuk melemparkan Molotov, tapi Liquid tidak terbakar karena Liquid adalah cairan. Luxy dari bagian kejauhan berusaha untuk melakukan backup fire, tapi ternyata teman-teman dari Evolve sudah mulai mengelilingi player-player dari BTR. Ini dia Conqueror Derby yang kembali terjadi. Ini yang ditunggu-tunggu pastinya oleh EVOS dan juga Bigetron. Conqueror Derby jilid yang kedua, Liquid mendapatkan kembali satu knock, namun dia juga harus tersungkur ke arah tanah. Luxy membackup dari arah yang cukup jauh, namun hati-hati karena banyak peluru dari EVOS yang masuk ke dalam tubuhnya. Gila, gemes banget. Itu adalah gemes momen Luxy loh. Tapi bakal langsung disengage, berusaha untuk healing terlebih dahulu. Menahan momennya, holding down. Tapi ternyata kita harus bergeser juga ke arah Alter Ego dan juga Void. Yang ternyata player-player Alter Ego tumbang satu persatu. Super Una apakah kembali menjadi superhero? Karena satu player berhasil di take down. Dan ternyata kali ini Super Una akan mengokang granatnya, dilemparkan ke arah bagian depan. Meledak sudah mobilnya. Dan ternyata Void pun berhasil untuk didapatkan satu persatu, Sanskuy. Lihat kali ini kembali Super Una menjadi hero untuk sementara waktu. Untuk Alter Ego Limax, Bigetron Red Aliens dipulangkan. Karena EVOS Reborn lah yang memenangkan Conqueror Derby jilid yang kedua. KF masih bertahan, Red Face masih bertahan, Microfog pun bertahan di sana. Bergerak pastinya kali ini pemain-pemain dari EVOS. Karena mereka belum masuk ke dalam circle, mereka harus menabrak area yang dimiliki oleh Ion. Di depan Ion setidaknya, karena Ion juga berada di luar circle. Yes, ini udah mulai makin seru, makin panas juga pastinya karena semua tim lagi berusaha untuk masuk ke dalam circle. Hanya 6 tim saja. Epic moment. Potato si kentang berhasil untuk menemukan seorang Alpha dan lagi-lagi ada upaya tembak ke arah bagian depan. Itu dia Audrey. Mata elangnya berhasil untuk menemukan seorang Red Face. EVOS dalam bahaya karena hanya KFA saja yang tersisa. Ya, lihat kali ini Fnatic bersiap. Kato ada granat di tangan kanan dari seorang Katro. Sudah akan dilemparkan granatnya menuju ke arah seorang KF dan sudah dilemparkan rata sudah kali ini di tangan dari Kato. Sebuah predik granat yang sangat-sangat baik. Wah, ini loh Geek Fam yang sesungguhnya. Yang dimana tadi kita bahas setelan pabrik, tapi kali ini bukan setelan pabrik, tapi ternyata 365 masih bertahan dengan 4 player yang mereka miliki. Gremory lagi berusaha untuk menahan pergerakan dari Potato di depan sana. Nampaknya Potato berhasil untuk melakukan healing terlebih dahulu. Cekungan tipis yang dimanfaatkan, tapi Ciel melemparkan granat. Wing! Boom! Sudah Alter Ego kehilangan player-player dan harus buat di posisi keempat. Saat ini kita lihat Ciel berupaya untuk mendapatkan pemain-pemain dari Geek Fam. Sudah ada 10 elimination yang dikumpulkan oleh Victim 365. Kuat sekali pemain-pemain mereka di Miramar kali ini, tapi mereka juga bukan tanpa celah karena harus menahan gempuran dari Ion. Misery, Rocky, Genfos, Frenzy bersiap saat ini untuk melakukan inisiasi serangan menuju ke arah Prie. Karena Prie lah yang menjadi pemain yang paling dekat dengan Ion Esport. Betul, Ion dengan 4 playernya still standing strong, tidak kehilangan manpower lagi dan lagi. Tapi Kato akan berusaha untuk melemparkan nades, membuat sebuah jebakan Batman. Apakah berhasil? Frenzy di depan sana sudah mulai maju, matang sekali granatnya, tapi ternyata splash damage saja yang masuk, membuat Frenzy pun tarik mundur, gak berani terlalu dekat dengan Kato. Lihat kembali saat ini sebuah momen yang dimiliki oleh Kato. Lagi-lagi satu knock penting dia dapatkan saat Rocky tadi offside, terlalu terbuka posisinya. Bergerak kembali Kato, terlihat dia tidak mau diam di satu tempat saja. Setelah mendapatkan knock, kembali bergeser, dapat knock lagi, geser lagi. Itu terus yang didapatkan oleh Kato dan lagi-lagi pemain berlabel timnas yang dimiliki oleh Geek Fam membuktikan kapasitasnya. Oh my god, the same tactic mereka lakukan lagi dengan adanya Audrey menggunakan bagi sebagai bait movement, maju ke arah bagian depan dengan Uzinya mendapatkan satu confirm elimination, mencari kembali lempar granat, tapi ternyata ada sebuah distraction, tembakan dan dilempar ke arah bagian depan, namun ternyata Misery masih bisa bertahan juga, bakal langsung dimajuin dan ternyata tertangkap. Last man standing, Genfos di depan sana sudah mulai ketahuan juga oleh seorang Audrey, pelan-pelan tidak mau terburu-buru. Hati-hati Genfos, nggak cuman dari Geek Fam, ada juga V365 yang memantau. Harus berhati-hati Audrey karena dia menjadi pemain terakhir yang masih bertahan. Kato sudah tumbang di belakang, harus ada segera revive yang dilakukan dan tiba-tiba berakhir sudah Victim 365 yang mendapatkan winner chicken dinner. Loh, gila, what happened Ayanawan? Inilah yang terjadi di akhir dari Miramar tadi. Saat kita melihat Audrey terkena granat, Ion juga berada di tempat tersebut, tapi Audrey yang berada di hashtag 3. Tiba-tiba padahal tadi semuanya berlangsung secara cepat dan bersamaan, Cijel. Itulah yang membuat kita sulit untuk menganalisa apa sebenarnya yang terjadi di akhir tadi. Tapi kalau bisa saya lihat, pemain Victim masih bertahan cukup banyak sehingga ada yang nembak ke Ion, ada yang melempar granat ke Audrey. Benar. Audrey-nya kena, tapi apesnya Audrey
dia kena duluan baru Ionnya kena. Wah. Jadi dia hashtag 3. Beda 0,0001 detik ya. Iya itu dia. Aduh, gila ini gemes banget. Tapi look at that. Lu lihat elimination yang diambil sama Kato, elimination yang diambil sama Hades. Ini gila sih. Mereka lagi berusaha untuk membuktikan kembali abilitas mereka. Sempat kita meragukan ya, meragukan kayak kemana sih ini Kato gitu. Ya. Tiba-tiba di sini menggila lagi. Gue suka banget ketika momen tadi Geekfam berusaha untuk masuk dengan Audrey, tapi apa daya, manpower min 2 gitu kan. Ya. Lebih susah pastinya. 2 lawan 4 itu susah, apalagi open field. Itu dia, itu yang sangat sulit memang untuk dimainkan oleh pemain-pemain dari Geekfam. Tapi ini dia selamat. Big Team 365 akhirnya membuka keran eliminationnya dengan cukup banyak membuka keran WWCD-nya di match kali ini. Ini adalah WWCD pertama yang didapatkan oleh Big Team 365 sepanjang 4 hari mereka bermain. Betul-betul. Dan menariknya adalah Big Team 365 kan punya 6 line up ya. Ya. Dari kemarin kan kita belum melihat mereka bermain dengan sangat baik gitu. Betul. Dan ini tiba-tiba mereka memberikan sebuah permainan yang sangat gemilang. Kita nggak terlalu banyak ngesorot di 365, tapi somehow dia ngamanin 4 block elimination. Berarti Iya. cukup banyak loh ketika dia berusaha untuk melakukan defensif tempat yang mereka sudah tahan, dan inilah hasilnya gitu. Dengan 6 line up yang mereka kemarin cari chemistry-nya bakal gimana, racikannya bakal gimana. Ternyata dengan Prie, Edis, Gremory, Dan satu lagi Iya, Ciel. Ciel, mereka mendapatkan sebuah komposisi yang nikmat. Dan menariknya dari Big Team 365 mereka tahu momentum. Ya. Mereka nunggu kan tadi Ya. Ciel. Padahal sebenarnya Big Team 365 ini bisa langsung nembakin ke arah Ion. Ya. Tapi justru mereka menahan sehingga Ionnya nggak ke Big Team 35. Ionnya menuju ke arah Geekfam. Ya, bener sih. Karena juga zonanya emang udah dikontrol habis-habisan sama V365. Ya. Bahkan tadi ada sebuah komit keluar dari zona dan langsung ya udah bersih gitu aja. Ya, sangat menarik sekali. Big Team 365 dan juga Geekfam ini mengalami hal yang sama.